Halo semuanya, balik lagi bareng Cica dari Forgotten Kid. Karena Bang Rapenya masih belum sehat, untuk sementara waktu, Cica yang bawain alur ceritanya ya. Semoga kalian bisa terhibur, dan tanpa banyak basa-basi yuk kita check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, rasa sakit yang luar biasa menyelimuti Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya terkorosi. Dia merasakan vitalitasnya menghilang sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, efek korosi itu menghilang tiba-tiba. Xiaoyan juga terkejut. Xiaoyan lalu bergumam, "Apakah ini bantuan dari Longyan?" Ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Guntur tiba-tiba ditembakkan dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu bergumam, "Apakah ini kemampuan untuk melindungi dari 8 pilar?" Ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. King Yuanpeng berkata, "Kenapa kamu tidak mati?" Ucap King Yuanpeng. Xiaoyan hanya tersenyum. Tubuh King Yuanpeng membengkak dan berubah menjadi naga besar. King Yuanpeng ternyata adalah binatang. Tubuh naga King Yuanpeng diresapi dengan gas kuning pucat. King Yuanpeng pun menembakkan gas kuning itu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat menghindar. Saat gas kuning itu menghantam pohon di belakang Xiaoyan, pohon itu terkorosi. Sui Wuyanpei melambaikan tangannya. Ribuan pedang terbang menembak ke arah Xiaoyan. Itu adalah keterampilan bertarung dasar kelas dunia Sui Wuyan. Ribuan pedang. Suara Longyan tiba-tiba terdengar. "Ayah, aku merasa kamu seperti sedang melawan seseorang. Cepat biarkan aku keluar dan biarkan aku bersenang-senang juga," ucap dari Longyan. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia segera melambaikan tangannya. Ribuan pedang pun tertangkis. Xiaoyan pun kembali melambaikan tangannya. Menara Jichen pun muncul. Dan Longyan dengan tubuh naganya melesat keluar dari menara menuju Sui Wuyan. Bok pik bok bok pik bok sang sang buah. Sui Wuyan terpental jauh dan seketika mati. Begitu Longyan keluar, menara Jichen kembali menghilang. King Yuanpeng berkata, "Siapa kamu?" Tanya King Yuanpeng. Longyan lalu berkata, "Aku adalah orang yang akan mengambil nyawamu," ucap dari Longyan. Longyan membuka mulutnya. Petir pun ditembakkan. Duar! King Yuanpeng seketika mati. Xiaoyan lalu berkata, "Bagus sekali," ucap dari Xiaoyan. Setelah mengalahkan orang-orang itu, Xiaoyan kembali bergerak. Setelah beberapa waktu Xiaoyan bergerak, tiba-tiba terdengar teriakan. "Siapa di sana?" ucap suara itu. Setelah mendengar teriakan itu, Xiaoyan segera melihat sekeliling. Dan tanpa sadar, dia telah tiba di gerbang klan Yao. Xiaoyan berkata kepada penjaga gerbang, "Namaku Xiaoyan," ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Yao Tian muncul dan menyapa Xiaoyan. "Hahaha, bocah, ternyata kamu kesini," ucap Yao Tian. Xiaoyan segera membungkuk dan berkata, "Salam leluhur," ucap dari Xiaoyan. "Hahaha, sudah, bangun. Oh iya, ku dengar kamu menang saat di dunia ilusi. Itu sangat hebat. Ayo ikut aku ke dalam dulu," ucap dari Yao Tian. Sudah ada beberapa tetua di sana. Yang paling Xiaoyan kenal adalah tetua ketiga. Xiaoyan berkata, "Salam para tetua," ucap dari Xiaoyan. Yao Tian lalu berkata, "Ayo nak, ikuti aku," ucap Yao Tian. Yao Tian memimpin Xiaoyan ke ruang belakang ruang alkimia. Yao Tian mengambil sebuah kotak coklat besar di lemari. Dia pun perlahan membuka kotak itu. Yao Tian lalu berkata, "Ini adalah harta klan Yao," ucap Yao Tian. Xiaoyan hening saat melihat isi dari kotak itu. Yao Tian kembali bertanya, "Xiaoyan, aku tahu kamu telah menunggu saat ini tiba," ucap Yao Tian. "Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan." Yao Tian kembali berkata,
Bagaimana dengan jejak kehidupan leluhurmu? Tanya Yao Tian. Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah beberapa saat, jejak kehidupan samar muncul di telapak tangannya. Yao Tian lalu mengeluarkan botol giok putih dan mengarahkannya ke cahaya di tangan Xiao Yan. Di bawah bantuan sekelompok roh, jejak kehidupan Xiao Xuan perlahan memasuki botol batu giok putih. Yao Tian lalu berkata, "Ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan ramuan anti jiwa. Sekarang kamu harus membantuku memurnikan ramuan. Dengarkan instruksiku," ucap Yao Tian. Yao Tian melambaikan tangannya. Beberapa tumpuk bahan obat pun muncul. Total ada 36 jenis bahan obat. Yao Tian lalu berkata, "Tumpukan bahan obat ini akan dibuat ramuan yang digunakan untuk menstabilkan dan melindungi jejak kehidupan. Tumpukan ini digunakan untuk membuat ramuan melindungi obat agar tidak menjadi cairan. Dan tumpukan bahan obat yang ini akan dibuat ramuan yang digunakan untuk mempercepat penyerapan roh dengan jejak kehidupan. Dan tumpukan bahan obat ini digunakan untuk membantu jejak kehidupan memadatkan entitasnya. Rumput hemeng di tanganmu digunakan untuk mengendurkan ramuan anti jiwa. Apakah kamu mengingatnya?" tanya Yao Tian. Xiao Yan lalu mengangguk. Dia segera melambaikan tangannya. Kuali obat pun muncul. Yao Tian melambaikan tangannya. Ramuan anti jiwa pun segera terbang ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Api surgawi pun mulai naik. Xiao Yan segera bertanya, "Api surgawi peringkat berapa itu?" tanya Xiao Yan. Yao Tian lalu berkata, "Peringkat ke-19, ucap dari Yao Tian. Kekuatan spiritual pun segera melonjak dari tubuh Yao Tian, mengendalikan suhu api. Yao Tian tersenyum dan berkata, "Apakah menurutmu, api surgawi milikku tidak sebagus milikmu?" tanya Yao Tian. Xiao Yan lalu berkata, "Tidak," ucap Xiao Yan. Xiao Yan melemparkan beberapa bahan obat ke dalam kuali. Dia pun menjentikan jarinya. Api berwarna ungu pun muncul. Yao Tian terkejut dan berkata, "Bukankah warna apimu biru abu-abu? Kenapa jadi ungu?" tanya Yao Tian. Xiao Yan lalu berkata, "Aku mendapatkan api surgawi saat di The Blood Killing Cave. Setelah itu, kugabungkan dengan api surgawi sebelumnya," ucap Xiao Yan. "Apa? Kamu bisa menggabungkan api surgawi?" tanya Yao Tian. Xiao Yan lalu mengangguk. Yao Tian bertanya lagi, "Bagaimana kamu melakukannya?" tanya Yao Tian. "Tentu saja dengan latihan," ucap Xiao Yan. "Latihan apa?" tanya Yao Tian. "Dekrit surgawi 8 kutub," ucap Xiao Yan. Yao Tian hanya menggelengkan kepalanya. Yao Tian bertanya, "Berapa banyak lagi api yang kamu butuhkan untuk naik ke tingkat suci?" tanya Yao Tian. Xiao Yan lalu berkata, 3, ucap Xiao Yan. "Api surgawi tingkat berapa yang kamu dapatkan dari The Blood Killing Cave?" tanya Yao Tian. 17, ucap Xiao Yan. 17. "Bukankah itu Purple Flame Star?" ucap Yao Tian. "Iya, aku mendapatkannya dari Danding," ucap Xiao Yan. Yao Tian lalu terkejut mendengar itu. Yao Tian kembali berkata, "Saat kamu datang terakhir kali, aku melihat api biru abu-abu milikmu. Saat itu, aku bertanya-tanya, api peringkat berapa itu?" ucap Yao Tian. Xiao Yan lalu berkata, "Leluhur, saat itu kamu melihat api surgawi yang sudah digabungkan. Saat itu, aku sudah menggabungkan 3 api surgawi," ucap Xiao Yan. 3. Apa saja? Tanya Yao Tian. Earth Bruise peringkat ke-20 dan Chaos Sacrifice peringkat ke-18 dan Api Psikis peringkat ke-16, ucap Xiao Yan. Tidak heran, api surgawi sangat kuat. Dan sekarang ditambah Purple Flame Star. Kemungkinan api surgawi milikmu saat ini setara dengan api surgawi peringkat 10, ucap Yao Tian. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar itu. Yao Tian kembali berkata, "Oh iya, sudah waktunya kamu untuk memurnikan obat Dreamwind."
ucap Yao Tian. Xiao Yan segera menoleh ke arah kuali obat. Bahan obat yang tadi dimasukkan sudah menjadi larutan obat berwarna hijau dan kuning pucat. Xiao Yan pun kembali memasukkan bahan obat ke dalam kuali. Xiao Yan dan Yao Tian pun terus memurnikan semua bahan obat. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Xiao Yan dan Yao Tian telah berhasil memurnikan semua obat. Yao Tian melepas botol giok putih. Jejak kehidupan Xiao Xuan muncul ke udara. Xiao Yan memercikan 6 jenis obat cair yang menstabilkan segel kehidupan dan menumpahkannya pada segel kehidupan. Di bawah kendali kekuatan jiwa Yao Tian, jejak kehidupan perlahan memasuki botol kaca besar berwarna ungu. Yao Tian melambaikan tangannya. Cairan obat di kuali segera melintas dan masuk ke botol kaca. Jejak kehidupan Xiao Xuan berkedip dan terlihat sangat tidak stabil saat menyerap cairan obat. Jejak kehidupan Xiao Xuan secara bertahap menjadi penuh vitalitas. Yao Tian lalu berkata, "Selama jejak kehidupan leluhurmu dapat sepenuhnya menyerap ramuan, dia bisa dibangkitkan," ucap Yao Tian. Xiao Yan lalu mengangguk. Cairan obat mulai memadat membentuk tubuh. Kepala dari Xiao Xuan mulai mengeras. Selama kepala Xiao Xuan benar-benar terbentuk, dia akan benar-benar dibangkitkan. Suara keras ledakan tiba-tiba terdengar. "Puar, puar!" Yao Tian lalu berkata, "Haha, sudah selesai." Xiao Yan lalu berkata, "Selesai? Apa maksudmu? Dan suara petir apa itu?" tanya Xiao Yan. "Kamu tidak perlu khawatir. Leluhur bukanlah seorang kaisar Daudi. Petir tadi membuka jalan untuk Xiao Xuan pergi ke tempat lain," ucap Yao Tian. "Kemana dia akan dikirim?" tanya Xiao Yan. "Kembali ke benua sebelumnya," ucap Yao Tian. "Tapi aku khawatir tidak bisa melihat lagi leluhur," ucap Xiao Yan. "Memangnya kenapa?" tanya Yao Tian. "Begini, sumber Chaos Origin di benua Kaisar habis. Jika leluhur kembali ke benua Daoqi, dia akan kesulitan menembus Daodi. Apakah ada cara untuk mencegah leluhur pergi ke benua Daoqi?" tanya Dai Xiao Yan. "Aturan langit dan bumi tidak bisa diubah," ucap Yao Tian. Xiao Yan hanya tersenyum pahit. Pada saat ini, seekor naga emas yang dipadatkan oleh ribuan guntur menembus ruang, terjerat pada Xiao Xuan. Saat cahaya keemasan bersinar, tubuh Xiao Xuan perlahan memudar. Xiao Yan segera berlutut di hadapan Xiao Xuan, karena dia tahu bahwa Xiao Xuan akan dikembalikan ke benua Daoqi. Saat ini, di barat laut benua, ada sosok hitam berlutut di gerbang kuil hitam. Sosok itu berkata, "Lapor, pembunuhan Xiao Yan gagal," ucap sosok itu. Suara marah tiba-tiba terdengar. "Gagal lagi? Dengan Kaisar Bintang 6, masih gagal. Ceritakanlah rinciannya," ucap suara itu. "Setelah aku menganalisis, ada 3 bekas luka bakar di tempat kejadian. King Yuan Peng, Shui Wuyan, dan Sui Wuji sepertinya dibakar. Pohon-pohon di dekatnya telah terkorosi. Itu seharusnya disebabkan King Yuan Peng. Jejak tusukan pedang seharusnya disebabkan oleh keterampilan bertarung Sui Wuyan. Tidak ada jejak pertempuran Sui Wuji yang ditemukan, dan ada 2 jejak tersembunyi. Sui Wuji sepertinya terbunuh dengan cepat. Lalu King Yuan Peng dan Sui Wuyan sepertinya sempat bertempur terlebih dahulu. Tapi akhirnya mereka mati. Xiao Yan pasti tahu kita akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Jadi, dia membawa seseorang untuk membantunya dan sengaja menjebak kita. Yang membunuh King Yuan Peng memang Xiao Yan, tapi yang membunuh Sui Wuji sepertinya seseorang yang membantunya, ucap sosok itu. "Apakah kamu sudah menganalisis kekuatan seseorang yang membantu Xiao Yan?" tanya suara itu. "Menurut dugaanku, sepertinya orang itu adalah seorang Kaisar Bintang 7, ucap sosok itu. "Bintang 7? Satu-satunya orang di sekitar Xiao Yan
Yang berada di Kaisar Bintang 7 adalah King Haoran, ucap suara itu. Aku sudah memeriksanya. King Haoran telah memanggil para pemimpin dari berbagai iblis ke istana kekaisaran untuk beberapa waktu. Jadi sepertinya itu bukan dia, ucap sosok itu. Jika bukan King Haoran, bagaimana mungkin Xiaoyan masih memiliki Kaisar Bintang 7? Ucap suara itu. Bawahanku menebak bahwa orang itu berasal dari kelompok Sangmen atau sesepuh dari Gorpayen, ucap sosok itu. Itu mungkin saja, tapi bagaimanapun caranya, Xiaoyan harus dibunuh. Kirim orang-orang puncak Kaisar Bintang 6 untuk membunuhnya, ucap suara itu. Sosok itu pun mengangguk dan berkata, baik. Setelah itu, sosok itu pergi. Setelah membangkitkan Xiao Xuan, Xiaoyan pun bergegas kembali ke Xiaopu untuk menyerap inti sihir sesegera mungkin dan meningkatkan kekuatannya untuk mencapai puncak Kaisar Bintang 6. Xiaoyan berhenti sejenak di 3 pintu masuk dan keluar. Xiaoyan pun menyebarkan persepsi spiritualnya ke pintu masuk itu. Tapi pada saat yang sama, kekuatan 7 kekuatan spiritual dengan cepat melewati Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut dan berkata, mereka mendeteksiku. Tapi aku memiliki tanda perak dari Shadow Soul. Aku yakin kekuatan spiritual mereka tidak akan mendeteksiku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan terus menyebarkan persepsi spiritualnya ke barat laut. Ada beberapa orang dengan kekuatan puncak Kaisar Bintang 6. Mereka dari Liga Bayangan. Xiaoyan lalu berkata, mereka benar-benar berniat untuk membunuhku, ucap dari Xiaoyan. Persepsi kekuatan spiritual Xiaoyan kini disebar ke arah pintu timur laut. Xiaoyan mendeteksi ada 5 orang di sana. 2 dari mereka datang ke arah Xiaoyan. Kekuatannya sekitar Kaisar Bintang 4. Sepertinya itu adalah murid klan Yao. Dan 3 sosok lainnya adalah 2 Kaisar Bintang 6 menengah dan 1 puncak Kaisar Bintang 6. Xiaoyan berkata, Kuil Dan. Xiaoyan berbalik dan berjalan menuju klan Yao. Alih-alih mencari Yao Tian, dia datang ke hutan untuk memastikan bahwa tidak ada orang di sana. Dia mengambil sepotong kulit dari cincin. Xiaoyan lalu berkata, kulit ulat sutra es, akhirnya aku menggunakanmu lagi setelah bertahun-tahun, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mempersiapkan diri untuk melawan orang-orang yang memburunya. Setelah persiapan, dia segera keluar dari gerbang Yao. Xiaoyan menyebarkan persepsi spiritualnya. Dia merasakan beberapa Kaisar Bintang 6 mendekat. Setelah beberapa saat, ada 2 Kaisar Bintang 6 menengah berjubah ungu datang dan menatap Xiaoyan. Pria berjubah ungu itu berkata, hei, dari mana pria berbaju hitam itu berasal? Kenapa kekuatan spiritualku tidak bisa mendeteksinya? Ucap pria berjubah ungu. Xiaoyan tersenyum dan berkata, kalian berdua berasal dari kuil Dan kan? Kenapa kalian jauh-jauh ke sini? Tanya Xiaoyan. Apakah kamu mengenal kami? Tanya pria berbaju ungu. Xiaoyan berjalan mendekat dan berkata, hahaha, aku juga dari kuil Dan, ucap Xiaoyan. Begitu ya, kenapa kamu datang ke sini? Tanya pria berjubah ungu. Aku datang ke sini untuk bertemu temanku dari klan Yao, untuk membahas teknik pemurnian, ucap Xiaoyan. Oh, kamu seorang alkemis ya? Oh iya, kenapa kamu memakai jubah hitam? Tanya pria berjubah ungu. Biasanya aku menggunakan jubah putih, tapi sekarang aku ingin suasana yang berbeda. Oh iya, aku mau masuk ke dalam untuk bertemu temanku. Apakah kalian mau ikut? Tanya Xiaoyan. Tidak perlu, silahkan kamu pergilah ke temanmu. Kami akan menunggu di sini, ucap pria berjubah ungu. Baiklah, kalau begitu, tolong tunggu sebentar. Aku akan mencari temanku dulu dan memintanya menyiapkan minuman untuk kita, ucap Xiaoyan. Pria berjanggut mengangguk dan berkata, lumayan,
dapat minuman, ucap pria berjanggut. Lalu, bagaimanakah cerita selanjutnya? Nantikan video Cica selanjutnya ya, sambil nunggu Bang Rapenya sembuh kembali. Semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.